Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sunday Online pada siang hari ini. Kalau sekarang kami ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk sepenuhnya berserah di dalam hadirat Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang boleh kami alami Tuhan setiap harinya. Kalau kami sekarang ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kami yang mau angkat satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kami mau selalu bersyukur. selalu bersyukur. Kami akan terus mengucap syukur Kau Tuhan di setiap yang kebaikan-Mu setia, di dalam hidup yang kami selalu Tuhan. Kau menopang. Tuhan yang setia, yang selalu Mau menopang selalu kami. bersyukur, Kami mau terus bawa pujian kami Tuhan, selalu bawa kami bersyukur atas setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tahu Tuhan,
hidup kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambut kami Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. di saat kami tidak berdaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna untuk hidup kami. Ketika kami berdoa Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan dalam setiap kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu
ketika ku Saya mujizatmu nyata Tuhan. mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami masih boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan kasih setiamu. Tuhan sertai kami dalam ibadah Sunday online hari ini. Biarlah Tuhan membukakan sesuatu bagi setiap kami yang dapat membuat kami mengerti dan memahami akan rencana dan segala kehendak Tuhan atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan kalau kita masih boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, masih di dalam masa-masa pemurnian, masih dalam hari-hari yang begitu mencekam, ya rasanya kanan kiri kita ada setiap hari orang yang meninggal, ya bahkan orang-orang yang masih bersapa dengan kita bulan lalu, minggu lalu, tiba-tiba kita dapat kabar sudah dipanggil Tuhan, ya. Dan kita melihat saudara hari-hari ini memang ya rasanya berat memang melihat orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, tetapi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ya ada seorang yang bertanya kepada saya, saudara, bukan hanya seorang, bahkan beberapa orang. Ya, mereka bertanya, "Bu, masih adakah Tuhan?" Saya tahu pertanyaan seperti ini muncul kepada orang yang rasanya harapannya musnah, ya. Apa yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan. Orang-orang yang masih bertanya adakah Tuhan ini adalah orang-orang yang dia mengalami benar-benar sudah hopeless, ya, tidak ada lagi yang dia bisa harapkan. Bahkan ada satu rasa kekecewaan dalam dirinya sehingga pertanyaan ini bisa muncul, ya. Bahkan maaf saudara, ya, orang yang tidak mengenali Yesus pun, ya banyak yang masih percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi sebagian dari anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan hari-hari ini kalau bertanya bahwa Tuhan itu masih ada, ya itu yang seringkali membuat kita ini bingung, ya kenapa ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya juga yakin dan percaya, ya, orang yang bertanya seperti ini karena dia sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya mengapa pertanyaan seperti ini bisa muncul dari seseorang, saudara? Yang pertama pasti ya karena harapannya tidak terwujud, ya. Yang kedua karena dia mengalami sesuatu yang rasanya tertekan. Yang ketiga karena konotasinya, karena cara berpikirnya, karena cara berpandangnya selama ini tentang Tuhan itu cuma sesuatu yang enak. Makanya sangat berbahaya ketika kita menjadi Kristen dan yang ada di pikiran kita tentang Tuhan itu cuma berkat, kesembuhan, kalau ikut Tuhan tuh enak, ya saudara. Saya percaya bahwa kenapa kita mengikut Tuhan itu bukan hanya untuk supaya kita menerima yang enak-enak di dunia ini. Kita mengikut Tuhan dan kita percaya pada Tuhan karena Tuhan itu jaminan kekekalan bagi kita. Karena itu orang yang percaya Yesus, orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus harusnya tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena kenapa kita percaya Yesus? Agar ada jaminan kepastian setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Saudara, banyak orang yang ingin masuk sorga, ya, dan kita kalau bicara tentang sorga itu kita bicara tentang keindahan. Kita bicara tentang wah di sorga itu nanti ya lantainya itu dari emas. Kita membaca di Alkitab dituliskan seperti itu. Bahkan ya bangunan dan ruangannya itu dari batu-batu permata yang mahal. Ya, di sorga itu tempat yang paling indah. Kenapa? Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi kematian di sana. Yang ada di sorga itu hanyalah kekekalan. Tapi jangan tertipu saudara. Sebagian orang itu mau ke sorga itu karena dia membayangkan hal-hal yang indah itu. Kita lupa kenapa semua yang di sorga itu menjadi indah. Karena ada Sang Maha Karya, ada Sang Maha Pencipta di sana.
yang adalah sumber satu-satunya dari segala sumber yang diciptakan itu adalah Tuhan. Mengapa sorga menjadi satu tempat yang indah? Karena ada pribadi Tuhan di sana. Nah, dengan kata lain saudara, kalau kita ini mengaku percaya kepada Tuhan, artinya sumber segala sesuatu itu yang kita percayai ada dalam hidup kita. Ya, seharusnya kita pun menyadari bahwa ya, apapun yang harus kita alami di dunia ini penuh penderitaan karena dunia ini sudah jatuh di bawah kutuk dosa. Itu tidak penting lagi. Kenapa? Karena ada Sang Pencipta di dalam hidup kita. Orang bertanya, masih adakah Tuhan, Bu, melihat keadaan yang seperti ini, pandemi yang berkepanjangan sampai kapan? Iya, saya membaca sebuah artikel katanya sampai 2025. Pandemi ini akan terus berjalan. Walaupun nanti mungkin sudah bisa dibuka, belum selesai, ya, tetapi keadaan tidak akan seperti semula dulu ketika kita bebas bepergian, ketika kita bebas ketemu saudara, ya, semuanya akan berubah. Ya, kalau benar sampai 2025, ya, maka jangan stres membayangkan itu. Mari kita nikmati apa yang harus kita nikmati sekarang ini bersama Tuhan. Banyak orang bertanya, sampai kapan, Bu? Ada Tuhankah? Kita nih tiap hari berdoa supaya virus ini ditengking, virus ini pergi. Makanya saya selalu bilang gak usah ditengking virus ini. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengizinkan, kita bisa apa? Ya, harus hanya menjalaninya. Jangan karena kekecewaan kita, jangan karena kita mengharapkan keadaan menjadi seperti yang kita mau, lalu itu membuyarkan iman kita dan kita bertanya, masih adakah Tuhan? Saya mendengar satu curhatan dari seseorang, dia bilang, Ibu, ya saya rasanya gak percaya. Makanya saya juga bertanya, Tuhan itu ada gak? Kenapa? Kakak rohani saya meninggal karena COVID. Waktu dia masuk rumah sakit, kami semua berdoa, Bu. Bahkan kami doa peperangan, Bu. Ya, kami semua menangis meminta kepada Tuhan. Dia bertanya, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, kenapa ini yang berdoa buat dia semua anak-anak rohaninya, para pendoa, istrinya pendeta, kenapa dia gak sembuh? Iya, jawabannya karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14, saudara, firman Tuhan berkata begini, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, ya, ada yang namanya kedaulatan Tuhan di dalam hidup manusia. Ingat, kita ini hanyalah ciptaan Tuhan. Walaupun kita mau suami kita sembuh, walaupun kita mau anak kita sembuh, walaupun kita mau, tapi kalau Tuhan berdaulat, ya ada kalanya apa yang kita mau itu tidak terjadi. Pengkhotbah ini Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 14 berkata, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ya, jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang memang itu kedaulatan Tuhan, gak bisa kita tambah, gak bisa kita kurangi. Ya, itulah namanya takdir. Allah berbuat demikian, kenapa saudara? Supaya manusia itu takut akan Dia. Nah, kalau gak ada yang namanya takdir, gak ada yang namanya kedaulatan Tuhan, ya bayangkanlah apa jadinya manusia di dunia ini. Semua mau sesuka-sukanya dia, apa yang dia mau itu yang terjadi. Takdir Tuhan, kedaulatan Tuhan, itu memang Tuhan izinkan, itu ada. Tidak dapat ditambah dan tidak bisa dikurangi, supaya manusia itu hidup takut akan Tuhan. Saudara, ya, dengan melihat semua keadaan, melihat semua kejadian hari-hari ini, ya, biarlah kita ini mau terus hidup takut akan Tuhan, mau terus percaya bahwa di hidup ini kita tidak bisa pegang kendali atas segala sesuatu.
Tuhan itu ada. Jangan bertanya masih adakah Tuhan? Ada, jawabannya itu ada. Buktinya saya ada, Tuhan ada. Tapi ketika sesuatu terjadi di luar kendali dan di luar kekuatan kita, ya harusnya kita semakin lagi lebih takut akan Tuhan. Kenapa pandemi ini terjadi? Ya, supaya manusia itu belajar takut akan Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara, kita harus bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan loh. Makanya berhentilah menengking-nengking virus, corona, apa semua. Kalau memang ini Tuhan yang izinkan, ya sudah, kita menerima dan kita belajar untuk takluk kepada Tuhan. Saudara, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Tidak semua dari corona ini negatif. Yang negatif itu ya hanya banyak orang yang meninggal. Yang kedua, perekonomian terganggu. Tapi kan ini semua Tuhan izinkan supaya manusia itu melihat kepada kedaulatan Tuhan. Sekarang orang gak bisa andalkan kekayaan. Yang saya cerita, orang kaya banget telepon, Bu ada koneksi gak? Mama saya, kita mau bayar berapa aja masuk rumah sakit. Saya bilang, ini bukan soal uang. Rumah sakit semua penuh. Saudara mau andalkan apa? Asuransi, semahal apapun asuransimu. Rumah sakit tidak ada ruangan, tidak bisa menolong. Saudara mau andalkan apa? Koneksi. Anda punya koneksi pejabat pun hari-hari ini masuk rumah sakit sulit karena memang semuanya penuh dan banyak yang tidak tertangani. Ketika melihat keadaan ini, uang tidak bisa menolong, koneksi tidak bisa menolong, jabatan tidak bisa menolong, apalagi yang harus kita andalkan selain berbalik kepada Tuhan. Seperti yang tadi malam saya saksikan di mesbah doa, saudara, kita semua sudah mendengar. Setiap malam kesaksian mesbah doa itu orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Rata-rata mereka tidak bisa dirawat di rumah sakit ketika menghadapi COVID. Bahkan ya yang saya bacakan beberapa waktu yang lalu ya tentang seorang ibu yang dapat tabung oksigen tapi tabung oksigennya sudah menipis ya, sementara dia punya saturasi oksigen turun terus, semakin sesek. Matanya tertuju kepada tabung oksigen. Ya, tiba-tiba ketika dia mulai dengar mesbah doa, imannya dibangkitkan. Lalu dia mulai memperkatakan, Tuhan, aku percaya udara yang aku hirup, oksigen yang aku butuhkan itu bukanlah dari tabung itu, tapi dari Tuhan. Tuhan menciptakan bagiku oksigen gratis. Aku mau bernapas gratis Tuhan, seperti yang sudah Engkau ciptakan. Lalu dia mulai bernyanyi memperkatakan imannya, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ketika imannya naik, sorga turut bekerja. Terjadi kesembuhan, saturasi oksigennya naik, akhirnya dia lepas tabung, dia bisa bernapas secara gratis, gak pakai tabung. Saudara, Tuhan yang berdaulat. Jadi masa-masa pandemi ini adalah masa-masa ujian dan pemurnian di mana Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dengan orang-orang yang mengandalkan bukan Tuhan itu pasti tergoncang. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan hari-hari ini akan hidup dengan tenang dan aman dan damai. Bicara tentang apa? Kalau mati ya sudah, kalau waktunya aku mati berarti tugasku di dunia sudah selesai. Masa kita juga mau hidup terus di dunia ini, saudara? Mari kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Apa yang Allah lakukan itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi, kata firman Tuhan. Jangan pernah bertanya apakah Tuhan itu ada. Saya ingin kita baca Yesaya 40 ayat 12. Judul perikopnya, Allah di atas semua Allah. Tuhan kita. Ya, Yesaya 40 ayat 12 berkata, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat 14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajari Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa, saudara? Tuhan yang menciptakan langit dan alam semesta. Siapa yang mengajari Tuhan untuk membuat gunung, menakar? Oh, gunung itu takarannya segini ya. Gunung Semeru itu segini, Gunung Merapi itu segini, jangan sampai kelebihan. Ya, siapa yang mengajari dia untuk menakar air laut? Ya,
membentuk bumi yang menjadikan gaya gravitasi bumi sehingga semua magnet tidak planet-planet tidak saling bertabrakan. Ada yang namanya magnet di udara, di luar angkasa. Itu siapa yang mengajari Tuhan? Kalau kita masih bertanya apakah Tuhan itu ada kebangetan, engkau bisa melihat dari hasil ciptaan dan karyanya yang luar biasa. Tidak ada yang mengajari Tuhan. Tidak ada yang menasehati dia. Kepada siapakah Tuhan akan meminta keadilan dan pengertian? Dan kalau ada manusia yang berkata bahwa Tuhan tidak adil, itu kebangetan. Hati-hati bertobat. Tuhan adil dalam setiap keputusannya. Bagian kita hari-hari ini hanya coba mengerti rencana Tuhan, karena itu yang terbaik. Bagian kita hari-hari ini hanyalah percaya kedaulatan Tuhan. Ya, berdamai dengan keadaanmu saat ini dan mulai akui Tuhan dengan mulutmu. Saudara, ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan dengan cara berpikir kita. Kita juga tidak bisa menyelami segala perbuatan Tuhan dengan cara berpikir kita. Ada hal-hal yang menurut kita baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik. Ya, ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia ngomong suaminya meninggal, tapi puji Tuhan akhir-akhir itu suaminya lagi mencintai Tuhan. Ya, kenapa Bu, di saat suami saya bertobat sungguh-sungguh, kenapa malah dipanggil Tuhan? Bersyukur. Ya mungkin kalau dia belum dipanggil Tuhan, dia hidup lebih lama lagi, ya bisa jadi dia gak bertobat lagi, dia jatuh lagi, rusak lagi, malah semakin binasa. Tapi karena pandemi ini, makanya saya tadi bilang bersyukur, kenapa banyak orang bertobat. Ya, karena kenapa banyak orang yang takut mati, akhirnya mereka mulai bertobat. Apa yang dapat membuat orang bertobat? Hanya ketika diperhadapkan dengan kematian, saudara. Jadi kabar baiknya, orang-orang yang meninggal di masa-masa pandemi COVID ini, mereka tuh bertobat. Ya, Tuhan kasih kesempatan dirawat berapa hari, lalu mulai sesak napas. Itu kan mereka masih sadar. Ya, pasti ada pemberesan akan dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka bertobat, dipanggil Tuhan. Bukankah itu hal yang indah? Ya, mari kita melihat dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan itu ada dan dialah yang turut bekerja dalam segala perkara. Bagian kita menerima segala kenyataan hidup, ya, dan percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas segala sesuatunya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Ya, Kolose 1 ayat 23 saya ingin bacakan buat saudara dan saya. Sebab itu saudara, hari-hari ini ya, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan yang aku ini Debbie Basjir telah menjadi pelayan dari Injil itu. Jangan kamu mau digeser, jangan kamu mau digoncang, ya, tetapi harus engkau bertekun dalam iman itu dan tetap teguh supaya engkau tidak tergoncang. Akan banyak hal yang akan menggoncang karena memang ini adalah waktu-waktu goncangan itu. Ya, dan ketika kita digoncang, apa yang akan membuat kita teguh bertahan? Ketika kita terus bertekun di dalam iman. Mari cari Tuhan hari-hari ini. Mari bangun imanmu hari-hari ini. Mari dekatkan dirimu dengan Tuhan hari-hari ini. Ya, orang-orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, orang-orang yang terus membangun imannya dengan Tuhan, ya, mereka lah yang akan kuat. Dan ketika iman kita dibangun, maka segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, kita percaya itu kedaulatan Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa yes, Tuhan turut bekerja dalam hidupku. Tidak ada yang akan bertanya, di adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Please, mari kita percaya saudara bahwa Tuhan pegang kendali. Jadi hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan kita kepada Injil, yaitu firman Tuhan. Saudara, ya, tetaplah setia hari-hari ini, ya, tetaplah cari Tuhan. Saudara bisa dengarkan khotbah-khotbah hari-hari ini yang ada di YouTube. Saudara ikut mesbah doa, mesbah syukur setiap pagi. Bangun imanmu.
Itu tidak bisa orang lain kerjakan dalam dirimu. Engkau dengan Tuhanlah yang harus bertanggung jawab terhadap imanmu. Dan ketika iman kita bangun, kita bertekun di dalam semuanya itu, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang tidak tergoncang. Ya, kita akan melihat janji Tuhan. Karena itu saudara, kuatkan hati dan imanmu. Apapun yang akan terjadi ke depan Tuhan, kami mau pastikan bahwa Tuhan ada dan Engkau bersama-sama dengan kami. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, ajar kami percaya bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kami, masih ada Tuhan di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi, goncangan seberat apapun yang kami alami, iman kami tidak akan tergoncang. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup. Ini ungkapan hati kami Tuhan kepadamu hari ini. Kami mau berkata, masih ada Tuhan dalam hidup kami. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta segalanya, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Lebih lagi, katakan sekali lagi. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin Yesus. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Engkau ada bagi kami, Engkau jawaban di hidup kami, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun keadaan di hidup kami yang akan membuat kami bertanya apakah ada Tuhan di hidup ini. Sekelam apapun tahun-tahun ke depan, seburuk apapun hidup ke depan, kami mau tetap berkata ada Tuhan bagi kami. Karena Engkaulah jaminan kami yang sampai pada kekekalan. Bukan cuma di dunia ini Tuhan, tapi Engkau jaminan sampai pada kekekalan. Hari ini saudara, mungkin ada keadaan di hidupmu yang rasanya berat. Tetap berkatakan masih ada Tuhan, masih ada jawaban di hidup kami. Kami mau percaya dan angkat iman kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah siang ini. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti, mencari Engkau, dan tekun membangun iman di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan jawaban demi jawaban yang kami rindukan terjadi. Namun sekalipun itu tidak terjadi, kami mau tetap percaya. Kami tahu Tuhan ada bagi kami dan rencana-Mu itu yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini sedang sakit Tuhan, lawat dan jamah. Berikan kesembuhan Bapa, bahkan damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih buat jaminan kepastian yang Tuhan berikan bagi kami. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati
keuanganmu, kesehatanmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan happy Sunday.